Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ibu-ibu semua yang berbahagia yang datang pada kesempatan hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di aula kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Sri Murti selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina, yang kami hormati ibu-ibu guru TK Negeri Pembina. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di acara diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif hari ini. Semoga kita dapat mengikuti acara ini dengan penuh semangat. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu, marilah kita mulai kegiatan ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada ibu-ibu untuk berdiri semuanya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah TK Negeri Pembina. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita memiliki kesempatan masih diberi kesehatan hadir di acara kita di TK Negeri Pembina, acara diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif di TK Negeri Pembina. Ibu-ibu semuanya, kita mungkin sudah paham, sudah kenal, ini sudah sering dan kita juga melakukan mungkin, tapi kalau sekarang ini lagi digalakkan kembali. Nah, di sini kita penyebaran dan pemahaman budaya positif. Budaya positif ini rasanya kalau di sekolah kita sudah menerapkan lah ya, seperti
Kalau tentu kita lebih, kalau anak TK dengan anak SD, anak SMP itu jauh berbeda. Kalau kita budaya positif ini seperti kegiatan budaya positif atau budaya apa di dalam kelas apa di kelas ya, kita membangun budaya positif di dalam kelas seperti mesti itu kita ketahui ini anggaplah kita masuk di tahun ajaran baru. Nah, di mana di tahun ajaran baru ini kita tentu perlu perkenalan, semuanya sudah ibu-ibu lakukan, dan anak kita sudah masuk dalam kelas, kita sudah mau menghadapi, mau masuk lagi belajar yang efektif, tentu kita ada kesepakatan kelas. Nah, di sini ibu-ibu tentu sudah anggaplah sudah sekolah kita ini sudah setengah bulan ya, seminggu. Nah, kita membuat untuk proses awal dan akhir pembelajaran tentu kita ada punya kesepakatan atau kita membuat kesepakatan kelas atau tertib di dalam kelas. Nah, jadi di situ kita bisa ibu-ibu semuanya melibatkan anak-anak kita, bisa juga melibatkan orang tua. Nah, kalau kita di TK ini rasanya mungkin anak kita sayangnya kalau buat kesepakatan kelas ini ibu-ibu biasanya yang kita laksanakan betul kita berdiskusi. Nah, berdiskusi tadi kalau kita membuat kesepakatan kelas, kalau sekarang namanya kesepakatan kelas dulu tata tertib kelas ya Bu Irmaya, tata tertib kelas kan gitu kan, masuknya jam berapa, kalau seluruhnya itu kan tata tertib sekolah itu kan guru jam berapa datang, guru piketnya siapa, anaknya datang jam berapa, pulangnya jam berapa, banyak sekali tata tertibnya. Ya, nanti itu kalau peraturan sekolah, tata tertib sekolah, budaya sekolah, warga sekolah semuanya yang melaksanakan. Seperti kita punya kan, kalau zaman-zaman dulu sebelum kita kan sekarang di sekolah penggerak nih. Kalau zaman dulu kita punya budaya 6 budaya malu ya, 6 ya, 6 berapa budaya malu kita? 10 budaya malu. Nah iya, 10 budaya malu. Itu kan ada, pasti kan ibu 10 budaya malu. Datang tepat waktu, tidak terlambat. Nah, jadi kita di sini sudah ada peraturan kita, datang tepat waktu, kita sama-sama teman, sama-sama guru, apalagi anak-anak kita itu berjabat, bersalaman, mengucapkan salam, saling menghormati. Yang itu yang kita laksanakan ya, kita sekarang namanya itu kita budaya disiplin, membangun budaya disiplin sekolah kita. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang tadi kita membuat pertanyaan, membuat kesepakatan kelas tadi, mungkin sudah ada. Sekarang ini kan sekarang ada 3S. 3S apa Bunda? 3S, salam, sapa, senyum. Nah, itu yang kita laksanakan. Biasanya kan kalau kita dengan anak-anak kita datang, kita salam, anak-anak mengucapkan salam, kita peluk supaya anak-anak kita tadi merasa aman. Nah, di dalam budaya positif ini itu bukannya hanya anak, guru, tapi juga terlibat orang tua. Nah, dimana kalau orang tua ini, kalau kita selaku wali kelas itu kita mengundang wali kelas untuk membuat aturan yang positif di dalam kelas masing-masing.
paling ikhlas yang kita sepakati bersama. Di sana kan mungkin kalau zaman dulu kan kalau datang terlambat tuh ada tuh dihukum lah, disuruh berdiri. Kalau sekarang itu apa kontrol emosi apa namanya ya, sekarang tuh tidak mengendalikan. Atau anak-anak juga kadang kita selaku guru mungkin kita tidak merasa menggurui anaknya, tapi kalau usia anak TK ini dia tidak mengerti, gendut kali betul katanya. Nah itu sebenarnya termasuk ejekan, tapi sepanjang ananda kita ini tidak merasa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang merasa, nah itu namanya menggurui. Kalau yang positif kajian dan misalkan tuh anak datang mengucapkan salam, makan kita cuci tangan, berdoa, sesudah makan kita membaca doa. Kalau kita pembiasaan, dan jelas kita itu sudah pembiasaan sayangnya, berarti itu memang sekarang itu termasuk juga disiplin. Ibu-ibu di dalam kelas itu budaya positif itu keyakinan kelas dari kita bisa memberikan di sana kan. Kalau anak TK ini kita tidak ada ya itu anak itu kita menghukum ya, apa tuh kalau bahasa apanya, hukumannya, memberikan hukuman tidak ada. Nah, tapi kalau macam di SD, di SMP itu ada hukumannya, ada hukumannya seperti itu. Dan itu kan budaya ini kan terbagi-bagi lagi. Ada lagi seperti kalau budaya positif ini di kelas itu atau kita sekolah semuanya, kita bisa juga menggunakan kegiatan pokoknya seperti satu itu literasi. Mungkin kemarin kita sudah punya sudut baca. Di kelas kita sudah punya masing-masing. Anak datang juga bisa untuk langsung melaksanakan, ada meletakkan tasnya dan anak bisa duduk di sana juga. Mungkin ada orang tuanya untuk membacakan cerita. Nah, terus lagi di situ ada kegiatan ekstra. Ekstra ini kita di luar. Kalau ekstra ini termasuk lah ya ini. Kita diberi pagi itu kan termasuk ya. Sudah bisa sudah masuk itu kita laksanakan. Kalau kita di sini ada Jumat berbagi, itu kan sudah positif ya. Kalau ada juga kalau kita Jumat berbagi, seperti juga Jumat gotong royong atau bersih-bersih. Kalau dulu untuk Kota Tembilahan ini kan ada setiap Jumat tuh kantor-kantor gotong royong bersama-sama di jalan-jalan, mereka membersihkan jalan gitu. Terus lagi di situ ada kegiatan pembiasaan yang mana tadi disebutkan tadi, ada kegiatan awal akhir proses pembelajaran. Nah itu. Nah di sini juga guru harus semangat antusias ya. Memberikan contoh-contoh di tadi guru adalah teladan, contoh bagi anak-anak kita semuanya. Di mana ada mengajar itu sangat semangat, tapi antusias. Guru adalah keteladanan. Juga di sana kita harus menghormati anak. Di mana tadi kita sudah melakukan masuk kelas, di mana ada yang salam ya ibu dia, ada yang kita memeluk kan, ada yang apa tadi kan. Nah itu kita memberikan hangatan, berikan keamanan. Terus lagi ada kita selaku guru kan konsisten. Nah, konsisten juga kita punya komitmen. Ibu-ibu mungkin yang ibu arahkan tadi sedikit, mungkin itu ada yang tertinggal, mungkin ibu kasih tambahan saran semuanya. Mungkin nanti ibu-ibu semuanya, bukan mungkin lagi ya, kita memang harus melaksanakan di dalam kelas ya Bu Irma ya. Nah mungkin ini ada Bu Irma nanti menambahkannya. Ibu sukai saja sedikit tadi mengawali kegiatan kali ini. Ucapkan assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya kita masuk ke acara pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Neng Hairunisa. Pada Ibu dipersilakan. Kita semua angkat tangan, kita bersyukur dapat berkumpul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna taqabbal. Nah, istirahat sebentar ya akan. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian tentang diseminasi, penyebaran, dan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Efriani SPD AUD. Pada Ibu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini ada yang ingin disampaikan tentang diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif di TK Negeri Pembina Tembilangan. Ini ada sebuah kisah tentang, mari kita lihat, ada kerjasama yang baik, kisah kelinci dan harimau. Jadi sebelum masuk ke materi ada beberapa kisah. Nah, kisah seekor kelinci sedang duduk santai di tepi pantai. Tiba-tiba datang seekor rubah jantan besar yang hendak memangsanya. Lalu kelinci itu berkata, kalau memang kamu berani, yuk kita berkelahi di dalam lubang kelinci. Yang kalah akan jadi santapan yang menang. Dan saya yakin saya yang akan menang, kata si rubah. Nah, dimanapun, jadi masa sih kelinci nih bisa melawan aku? Mereka pun masuk ke dalam sarang kelinci. 10 menit kemudian, sang kelinci keluar sambil menggenggam setangkai paha rubah dan melahapnya dengan nikmat. Sang kelinci kembali ke santai sambil memakai kacamata hitam dan topi pantai. Tiba-tiba datang seekor serigala besar yang hendak memangsanya. Lalu kelinci berkata, kalau memang kamu berani, hayo kita berkelahi di dalam lubang kelinci. Yang kalah akan jadi santapan serigala. Jadi serigala merasa tertantang. Dimanapun, masa sih kelinci bisa melawan serigala? Karena serigala dia merasa badannya besar. Jadi serigala dan kelinci masuk ke dalam lubang. 15 menit kemudian kelinci keluar sambil menggenggam setangkai paha serigala dan melahapnya dengan nikmat. Sang kelinci kembali bersantai sambil memasang payung pantai dan merebahkan diri di atas pasir. Tiba-tiba datang seekor beruang besar yang hendak memangsanya. Rupanya kelinci banyak musuhnya. Lalu kelinci berkata, kalau memang kamu berani, ayo kita berkelahi di dalam lubang kelinci. Berarti kelinci hanya berani di dalam tempatnya sendiri. Yang kalah akan jadi santapan yang menang. Dan saya yakin saya akan menang. Sang beruang merasa tertantang. Dimanapun, masa sih kelinci bisa menang melawan aku? Mereka pun masuk ke dalam sarang kelinci. 30 menit kemudian kelinci keluar sambil menggenggam setangkai paha beruang dan melahapnya dengan nikmat. Pohon kelapa melambai-lambai, lembayung senja sudah tiba. Habis sudah waktu bersantai. Sang kelinci melongok ke dalam lubang kelinci sambil melambai, hai keluar. Sudah sore, besok kita teruskan. Keluarlah seekor harimau dari lubang itu, sangat besar. Sambil menguap, harimau berkata, kerjasama kita sukses hari ini. Kita makan kenyang dan saya loser selalu berpikir, bagaimana menjadi tokoh yang paling berjaya. Untuk membentuk ikatan persahabatan dan persaudaraan harus ada kerendahan hati dan keikhlasan bekerja sama. Intinya, meskipun dengan seseorang yang kelihatannya tidak lebih baik dari kita, jadi dari cerita tadi siapa yang bisa rekan-rekan mengambil kesimpulan? Ayo,
Silahkan, setelah bercerita si kelinci dan musuhnya yang banyak tadi, ternyata kelincinya lah the winner, pemenangnya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu-ibu boleh. Yuk, dari cerita kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan ya dari pemahaman saya bahwa kita ini saling membutuhkan, kerjasama dengan semua. Jangan menganggap kita yang hebat atau melihat yang lemah. Jadi semuanya saling membutuhkan, saling ketergantungan. Yang kerjasama insya Allah sesusah apapun masalah atau persoalan bisa kita hadapi secara bersama. Nah, itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi dimanapun kita, untuk membentuk ikatan persahabatan dan persaudaraan harus ada kerendahan hati dan keikhlasan bekerja sama. Meskipun dengan seseorang yang kelihatannya tidak lebih baik dari kita. Artinya kita jangan merendahkan orang lain. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, kita guru selaku pendidik dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di mana di situ pembelajaran paradigma barunya merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk ke sini, mungkin kita pernah mendengar apa ya itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Siapa yang bisa kasih pendapat? Yuk, ada ibu-ibu? Kita pasti pernah mendengar Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Siapa yang bisa kasih tahu apa itu? Nah, sedikit. Mimoso Suntulodo Imadio Makumboso Lagung Karso. Berikutnya Atuk Muri Handayani. Boleh yang menambahkan yang lain? Silakan. Siapa menambahkan supaya lebih sempurna? Ya, terima kasih Bu. Jadi di sini filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan, pembudayaan, buah budi manusia yang beradab, dan perjuangan manusia terhadap kekuatan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita guru selaku pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ada tentang miskonfliksi tentang teori kontrol. Ada tuh, ada gambar, ada yang mengontrol dari belakang. Jadi di situ ada ilusinya guru mengontrol murid.
Ini yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada di situ guru mengontrol murid dan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ada di situ juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bahwa orang dewasa berhak memakna. Jadi di sini kita kasih pendapat yang miskonsepsi itu yang mana? Yang miskonsepsi itu yang mana dari 4 ilusi itu? Ya, ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti itu kan ada gambar kunci. Jadi, mungkinkah kita mengontrol murid? Tentu jawabannya tidak. Jadi di sini miskonsepsinya tidak mungkin kita bisa mengontrol murid 24 jam. Karena dia di sekolah hanya beberapa jam saja. Ibu mau menambahkan? Ini tadi katanya kan ilusi. Kayaknya distorsinya semuanya kayaknya. Iya kan? Ya. Soalnya semua tidak sesuai. tidak sesuai. Karena ini ada memeratakan salah itu sebenarnya nggak bagus. Ya, ini kayaknya nih semuanya nih ada. Ya, semuanya salah bahwa pendapat yang seperti ini yang salah. Nah, kalau dewasa pernah memaksa tuh, bahwa kita merasa kita bisa, kita maksa yang anak-anak. Kayaknya contohnya nih salah. Ya, ada yang penguatan positif itu tidak ada yang tidak sesuai, tapi tidak semuanya. Hah? Iya. Ya, tidak semua katanya. Ada yang tidak bagus. Bukan mesti, ya tidak semua. Ya, terima kasih Bu. Ya, berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini ada contoh nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar. Contohnya, di sini ada P5-nya. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada P5, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini agak susah nih bahasa Inggris, IDO. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi kalau dilihat kayaknya dia nyambung P3, ini profil pelajar Pancasila dengan IDO ini hampir. Ya, ini kan nilai kebajikan ini dia universal, menyeluruh. Ini ada keterampilan hidupnya, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi mudah-mudahan kita di sini bisa menguasai nilai-nilai kebajikan ini. Ini yang pertama tadi contoh nilai kebajikan untuk organisasi, untuk institusi, untuk sekolah. Nah, ini di sini ada nilai kebajikan universalnya. Setiap perilaku memiliki tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Maka motivasi intrinsiknya yang akan terbangun dari dalam diri, intrinsik itu dari dalam diri kita, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah yang sudah disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku.
Jadi ini adalah sifat positif kita sebagai manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini kita sebagai individu kita ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di lingkaran putih itu ada memang ini semua memang kita bukan hanya manusia, mungkin makhluk ciptaan itu Tuhan itu pasti ingin bertahan hidup. Jadi setelah itu ada ingin rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada ingin penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi dari ini ada pendapat para ahli, Dian Negosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Mohon disimak ibu-ibu, ini mengenai kita, perilaku kita sebagai manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini dia. Jadi dari itu tadi, dari yang pertama kita ada yang kedua lagi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Artinya dia dari apa yang dilakukannya dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia ingin pujian, dia ingin reward, nah biasanya begitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama ada orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu dengan nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 3 jenis tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak? Bukan ke kita, ke anak murid yang mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah. Silahkan, ada yang bisa menjawab? Ya, tadi kan ada 3. Nah, jadi dari 3 tadi, yang manakah yang paling banyak tentang motivasi yang ada pada anak murid kita? Ini dia, Bu. Nah, ini dia. Yuk, siapa yang mau kasih jawaban? Yo, kelasnya B6 dulu. Dari 3 tadi. Nomor 3 tadi apa? Nomor 3 lagi. Nomor 2. Yuk, dikasih. Dari ini menurut kami dari kelas B6 ya. Kalau menurut saya yaitu nomor 2 tadi Bu Epi. Yang nomor 2 untuk anak ini kan? Untuk anak. Ya, ini ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, dari B6. Terima kasih Bu. Ya, kelas lain. Siapa yang ingin menambahkan? Yang nomor 3.
Ya, kelas B6 yang nomor 2. Karena anak itu dia pingin imbalan, melakukan sesuatu dia pingin imbalan, pingin hadiah, pingin reward. Dari kelas B6. Oke, dari kelas B5 Bu, silahkan. Kalau dari kelas B5, kalau secara keseluruhan banyak yang membantu. Ya dapat membantu, tapi dari yang 15 itu ada sudah yang tidak. Jadi tidak semua. Iya, tapi kalau dikalkulasi mungkin lebih banyak yang kedua. Tetapi ada yang di tiga sudah ada. Ya. Sudah ada dia melakukan itu untuk dia supaya dia bisa untuk apa? Ya ya. Nah, B5, B1 seperti apa? Sama aja dengan B2, dengan B6, dengan B1 tapi. Juga itu kan sama ya kan ada jalan kita memberi imbalan ya kata Ibu Sari ini. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya, ini pun pendapat Ibu pula ya. Dak? Tadi kan dengan memberi imbalan, anak ini kan kalau menurut Ibu, oh ibunya bagus ya gini. Dia pasti ada mendukung semangat percaya dirinya. Jadi dia percaya diri, tadi kan ada dapat imbalan tadi kan, dan makanya tadi kan kasih support semangatnya, itu dia akan untuk pasti dia akan bagus terus. Nah, karena ibu tadi ini ada ini, tapi mungkin kalau kita sebenarnya kita tidak boleh itu nggak semua hanya dapat hadiah, tapi kan terus menunggu kan tidak bisa. Sekali kan kita. Nah, jadi kalau menurut ibu bagus tadi, tapi dibagi. Ya. Saya kan melihat apa anak, sifat anak. Tapi kita kan di kelas tidak ada yang memberi imbalan, tidak ada. Sekali lagi kan nanti kalau seandainya anak biasanya dia tidak bisa tidak selesai atau tidak bisa, tidak tahu untuk hari ini dia bisa, kita langsung kasih semangat supaya dia termotivasi. Ya, terima kasih Bu atas masukan dan sarannya. Baiklah, berikutnya ada tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang 1, 2, dan 3 tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman. Nah, di sini ada lagi pertanyaan. Silahkan dijawab. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yuk, sebelah sana lagi. Yuk, silahkan dijawab. Kasih Bu. Apakah dapat mendisiplinkan anak dengan hukuman? Menurut kami, kalau hukuman yang bagaimana dulu. Tapi tidak semua hukuman bisa mendisiplinkan anak. Terkadang ada yang anak tidak mempan dengan hukuman. Iya, dia tidak paham dengan hukuman itu begini. Kayak tadi kejadian tadi, tak paham dia. Dihukum itu begini, itu bentuknya dihukum itu dia tidak paham. Iya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya Tidak. Oke, tidak. Tapi Ibu Sri ya, tapi kan untuk ATK mungkin tidak ini. Tapi kan untuk SD Mungkin kalau disiplin untuk waktu bisa, kalau waktu. Tapi kalau disiplin karena kelalaian, rasa tidak. Oke. Mungkin kita bisa didik dengan cerita, contoh-contoh cerita. Yang kedua lagi, Nah, di sini ada pertanyaan yang kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, ini hukumannya halnya hal positif ke arah yang positif, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik?
Ya misalnya kayak hukuman kita baca doa, nah ya kan ini tidak baca doa, bagi orang tidak baca doa kan kita suruh baca doa ulang lagi ya. Itu kan sama memberi hukuman pengintin gitu kan, yang begitu kan. Baca doa sesama nih berdua ini tidak baca doa, nanti diulang lagi ya, dulu orang lain udah pulang dia baca doa. Nah, udah nanti kan bilang lagi sudah properti, itu tinggal direkam terus. Nah, pertanyaan yang ketiga. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat. Yang Bisa. mana? Dapat. Contohnya Nadia semester 1 kemarin dengan hasil ujian dia tidak puas. Sekarang dimotivasi, Ini HP baru. tidak boleh enggak. Kita ajak jalan aja. Mau duduk makan di kafe mana? Belajar semangat kamu. Bapaknya berjalan pemangku. Dapat air. Ya terus deh, motivasi. Dengan motivasi belajar dia mau. Tapi itu anak yang sudah, ini kan kalau anak TK kan TK tidak. Itu tuh anak Anak SMP, SMP bisa tuh yang seperti itu. Bisa lah, anak TK kan nanti kan kalau yang sudah besar kelas, kelompoknya dari tahun 6 tahun itu bisa. Akia kan itu juga tuh. Oke, nah di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, di sini ada konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi di sini perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Nah, di sini tadi yang penghargaan tadi, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah seperti yang tadi kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Ini menurut teori Alfie-Kohn. Nah, di sini ada lagi nih buku karena oleh penghargaan masih pendapat oleh ahli tadi Alfie-Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sepertinya para ahli ini dia mengeluarkan pendapat sudah ada uji hasilnya. Nah, ini dia. Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, seperti pemberian penghargaan lagi dan lagi. Berarti selalu terus menerus kita memberikan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kayaknya benar. Serta kehilangan motivasi dari dalam. Benar kan yang mungkin ya? Kayaknya pendapat para ahli ini benar. Nah, ini yang penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkannya, yang dibuat dengan persyaratan. Kayak mungkin anak Bu Hedi tadi, kamu nilai harus tinggi, berarti ada persyaratan yang harus dia penuhi. Di sini lagi nih, ada memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri pasti, ya kan? Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai pasti nih
orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu tadi penghargaan merusak hubungan. Yang keempat ada penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak yang mendapat hadiah jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nah, di sini ada lagi yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Seseorang yang mampu menghasilkan karya dan mendapat penghargaan, lama-kelamaan hasil kinerjanya berhenti berkembang. Sedangkan mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ya benar, berarti dia melakukan sesuatu ingin dihargai. Jadi kalau begitu tidak ada penghargaan, dia tidak mau lagi melakukan itu. Ya berarti mendapatkan imbalan. Terus yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya nih dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Terus yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan. Oke, di sini ada restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid. Nah, untuk murid ya, untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini di sini ada ciri-ciri restitusinya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Benar ini kan? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini mungkin ada kita untuk anak TK, mungkin ini kita tidak bisa menerapkannya. Seperti mencatat tidak mungkin, mengelilingi lapangan tidak mungkin lagi. Jadi kita lanjut saja ke berikutnya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yuk, siapa yang mau kasih jawaban? Mengapa tidak peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yuk, siapa yang mau menambahkan? Ayo. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau untuk anak TK sepertinya peraturan itu terikat atau dia takut dengan ini nih itu peraturan. Ya, untuk keyakinan kelas itu kayaknya kesepakatan dia bersama gitu di kelas. Kalau peraturan itu dia mungkin ada hukuman terikat dengan itulah peraturan. Terima kasih Bu Neng, ditambahkan oleh Bu Irma. Silahkan Bu.
keyakinan tentang peraturan. Kalau peraturan itu seperti istilah datangnya dari guru biasanya kan harus dipatuhi. Sedangkan keyakinan ini kita sama-sama anak, anak suruh mengeluarkan pendapat masing-masing. Jadi apa yang menurut mereka, misalnya kita di kelas kan, bagaimana supaya prinsip sekolah kita nih, di kelas kita ini belajarnya bagaimana. Nanti dia mengeluarkan sendiri, kita ambil dari yang dikeluarkan anak, kita kesepakati bersama menjadi keyakinan. Keyakinan itu sudah menjadi kebiasaan dalam dirinya, tertanam dari dirinya sendiri. Jadi dia sendiri yang sadaran dari diri sendiri lewat ini yang harus dilakukan, menjadi keyakinan ya. Contohnya seperti mainan. Ya, seperti kan kita di kelas Balikan anak bermain, membalikan mainan ke tempat. ya, kita kan sudah ada mengasihkan dengan anak bagaimana supaya kelas kita rapi bersih setelah digunakan peralatan kita akan kembali. Jadi sekarang anak kalau begitu dia selesai dan kita habis waktunya, dia sudah sadar sendiri langsung merapikan. Jadi sudah tertanam di dalam dirinya sendiri, tidak payah lagi kita mengingatkan. Itu yang jadi keyakinan. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol. Nah, di sini ada pendapat para ahli lagi tentang 5 posisi kontrol dari Dr. William Glasser Gosen. Jadi di sini mohon diperhatikan dulu, kita berada di posisi mana? Kita guru berada di posisi mana? Dia ada 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi kita berada di posisi mana? Boleh dijawab Bu yang sebelah sana. Kami merasakan bahwa pembuat yang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di sini kita membuat itu bagaimana dia menanamkan disiplin diri pada saat itu, sehingga apa yang dia lakukan itu dapat dimengerti oleh namanya. Ayo, kita di posisi mana? Posisi tengah. Ya, Bunda tambahkan. Ya, kita di mana posisi kita saat ini yang 5 itu? Anak kita merasa aja. Ini memang semua ini memang ke Kita merasa, kalau kami merasa di posisi teman. Guru untuk anak. Kita sebagai guru untuk anak berada di posisi mana kita? Itu kan sebagai apa kita? Sebagai penghukumkah, berbuat merasa bersalahkah kita, temankah kita, pemantau kita, manajerkah kita? Coba angkat manajer Bu Epi. Manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kami itu Bu. Boleh? Boleh sebagai teman. Dua ya. Salah satu, 2. Memang boleh saja, boleh. Boleh satu, boleh 2. Boleh 5-5-nya kita gondol. Manajer dan teman bisa? Bisa. Ya, teman. Iya. Kan? 5-5-nya. ada sambil kita Boleh 5-5-nya aja. Iya, boleh 5-5-nya aja sambil. Iya. Tapi kalau saya di kelompok A itu sebagai penghukum tidaklah, kecuali ke anak sendiri.
Penghukum ya memang. Tapi kalau tidak diikhlas, tapi hukumnya hukuman positif. Mungkin saya kebanyakan memilih sebagai teman. Tadi teman tadi tuh Bu Enci tadi tadi yaitu guru katanya pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Insya Allah tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yaitu persuasi kita memberikan alasan yang bagus kenapa dia begini gitu kan, akan ada alasannya, pasti anak itu akan mengerti. Tapi kalau penghukum tidak, sama yang saya pilih sebagai manajer yang tadi, sebagai teman dan juga sebagai manajer di kelompok. Terima kasih. Kalau dulu ini merasa bersalah dengan anaknya kan ada sesuatu yang terlanjur. Terima kasih Bu Neng atas jawabannya. Nah, di sini ada langkah-langkah. Nih kita misalnya nih ada anak yang berbuat salah, dia berebut mainan, dia melemparkan kawan. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan tadi adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ini tidak ada. Di sini kan ada berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Jadi dari validasi tindakan yang salah tadi, kamu dari kita berbuat kesalahan itu pasti kita, misalnya nih teman ada anak murid melempar kawannya, pasti kita punya alasan kenapa melempar. Oh, dia tak mau main Bu, biasanya begitu. Tentu dia punya alasan. Dia kayak kemarin ada kejadian kawan di kelas, dia menculik kawannya. Kenapa cubit? Dia Bu duluan. Nah, itu pasti ada alasan. Kenapa dia berbuat salah itu pasti ada alasannya. Nah, berikutnya di sini ada contoh restitusinya. Ini dia ada dokumentasinya. Jadi dari budaya positif tadi kita bisa menanamkan di sekolah kita seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini dia budaya positifnya. Saat datang ke sekolah dia bersalaman, dia datang ke sekolahnya tepat waktu. Nah, ini lagi. Oke, ini budaya positif juga. Dia bekerja sama membersihkan halaman sekolahnya agar terlihat bersih. Nah, ini budaya antri. Kita mendisiplinkan anak dengan budaya antri. Dia berbaris dengan rapi. Oke, jadi dari kegiatan ini tentang disiplin positif, hendaknya kita guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok, manajer dan tadi teman yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih, semangat, selalu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Evi. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Demikianlah acara atau kegiatan diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif di tingkat negeri Pembina pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.